Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alfansyah Pralasani, NPM 20012010090. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 3 data mining, yaitu tentang data preparation. Yang pertama ada persiapan, di mana kita impor pandasnya dulu, kemudian kita ambil datanya dulu, yaitu yang bernama episode 2 data train. Kemudian kita tampilkan datanya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah hapus atribut. Sebelum kita hapus atribut, kita tampilkan datanya terlebih dahulu dengan cara ini SQL-nya. Kemudian atribut kabin memiliki missing value yang tinggi dan tidak memiliki dampak terhadap tujuannya, yaitu memprediksi selamat atau tidak. Yaitu kita hapus menggunakan data drop cabin, kemudian kita tampilkan hasilnya. Data cabin yang tadinya ada dan ada banyak yang kosong di sini sudah hilang. Kemudian, namun jika menghapus visual atribut yang memiliki missing value, maka digunakan cara berikut. Mari akhir kita coba. Kemudian hasil yang tadi ada nol-nolnya seperti di add dan embarked sudah terhapus. Yang selanjutnya ada hapus atribut. Pertama sama, kemudian atribut embarked memiliki missing value yang rendah sehingga kehilangan data yang mengandung missing value tidak bertambah tinggi. Maka dilakukan penghapusan terhadap baris yang instan, yaitu dengan cara ini. Kemudian kita tampilkan embarked yang tadinya ada dua yang kosong, kita hapus dan hasilnya seperti ini. Kemudian, namun jika ingin menghapus keluar instansi yang minimal satu missing, maka dapat menggunakan cara berikut. Kita coba, maka yang tadi ada missing value-nya akan terhapus semua dan menjadi nol. Kemudian yang selanjutnya ada metode imputation. Pertama, kita cek data terlebih dahulu. Kemudian seluruh data yang missing diisi dengan nilai rata-rata atau mean dengan cara data filna, mean, dan replace. Kemudian kita tampilkan, maka data edge yang tadinya terdapat banyak missing value sebanyak 177 udah terisi dengan rata-rata. Kemudian jelaskan mengapa atribut kabin dan embarked tidak terisi ketika kita menginputkan dengan nilai rata-rata, karena tidak ada nilai rata-ratanya karena bukan menyangkut dengan angka. Kemudian cari cara untuk mengisi atribut cabin, embarked, dan yang pertama kita cari cara untuk mengisikan cabin dengan cara ini. Kemudian kita cek ini keluar muncul semua, kita cek dan kabin sudah terisi semua. Kemudian kita menggunakan cara yang sama untuk mengisi embarked. Kemudian kita cek hasilnya juga sama. Yang selanjutnya ada membuat atribut baru. Sebelum kita membuat atribut baru, kita cek isi data terlebih dahulu. Ini merupakan isi datanya. Kemudian cek pada atribut nama penumpang terdapat titel apa saja. Kita cek menggunakan ini hasilnya. Kemudian kita cek terdapat titel, ada banyak titel ya di sini. Yang terbanyak ada Mister dan Miss dan Mister dan Master. Kemudian disusul dengan yang lainnya yang seperti yang terlihat di sini. Kemudian cek apakah atribut nama penumpang terdapat nama yang kosong. Kita cek data name is null .zoom, kemudian kita cek hasilnya adalah nol. Jadi tidak ada data name yang kosong. Yang selanjutnya kita akan pecah atribut nama sesuai dengan kondisi isu dari atribut tersebut dan masukkan data hasil
pecahan tersebut ke dalam kolom baru titel yang terletak pada posisi ke-12 alias kolom terakhir. Itu pertama kita tampilkan datanya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ini dan kita cek hasilnya sudah ada di sini. Berapa orang yang termasuk officer, royal, dan lain-lainnya. Yang termasuk officer sudah terdapat di sini. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk officer ada 11, yang termasuk royal ada 10, dan yang terbanyak masih Mister dan Mrs. Terus cek apakah atribut umur yang ada kosong atau nol. Kita cek, kemudian hasilnya ada ya banyak sekali yang kosong, yaitu terdapat 170 data yang kosong. Karena banyak umur yang kosong, maka kelompok ini sebaiknya kita ambil dari titel karena tidak dapat menemukan secara umum. Kita buat fungsinya untuk mengelompokkan umur dengan menggunakan aturan kondisi. Di sini, kemudian kita cek hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya, kita dalam transformasi data, yaitu cara manual adalah berikut adalah cara untuk melakukan mapping atribut sesuai jenis kelamin. Kita akan mapping atribut sesuai jenis kelaminnya. Data di sini kan masih seksnya masih male, female gitu ya. Kita akan mengubah menjadi lebih sederhana dengan angka satu untuk laki-laki dan perempuan untuk 0. Kita cek hasilnya adalah sudah berubah sesuai, di mana laki-laki akan berubah menjadi 1 dan perempuan akan berubah menjadi 0. Kemudian coba lakukan mapping dengan passenger type. Apakah terjadi perubahan pada atribut dengan passenger type? Kita masukkan. Nah ini kita masukkan ke sini dan hasilnya tidak ada perubahan sama sekali. Hasilnya yaitu tetap. Kemudian kita lakukan ordinal encoding dengan cara ini. From scan processing kita import dulu. Kemudian kita data, kita butuh seksnya. Nih. Kemudian yang selanjutnya kita categorical encoding. Sama seperti yang encoding yang sebelumnya, kita import dulu. Hasilnya seperti ini. Terus yang selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemilihan fitur atau atribut. Di mana yang pertama kita import dulu library-nya untuk visualisasi, yaitu dengan import Seaborn AS SNS. Kemudian kita buat fungsi untuk menghitung korelasinya. Kemudian kita panggil data yang memfungsikan itu. Titanic data core. Jika ingin menampilkan hasil korelasi dalam bentuk headmap, maka tuliskan kode berikut. Ini hasilnya. Dan kemudian kita selanjutnya adalah apa maksud hasil dari korelasi tersebut. Jadi di sini kan banyak korelasinya. Kita akan mencari dengan korelasi paling dekat dengan survive, paling tinggi dengan survive. Yaitu korelasi yang paling tinggi itu ada dua, korelasi negatif dan korelasi positif. Korelasi yang positif itu semakin mendekati angka 1, dan kemudian kalau korelasi negatif semakin mendekati angka -1, di mana yang paling tinggi dengan survive ada sex dan P-class, yang dimana ini termasuk korelasi negatif dengan 0,4 dan P-class dengan 0,34. Kemudian untuk korelasi positif yang paling
tinggi ada di VAR yaitu 0,26 tapi masih kalah tinggi dengan korelasi P-class dan SEC tapi merupakan korelasi negatif. Kemudian yang selanjutnya, jelaskan mengapa Anda menghapus atribut-atribut yang tidak digunakan. Jadi tadi kan saya menghapus. Jadi kan tadi saya menghapus seperti ini, menghapus data cabin karena cabin ini saya hapus karena tidak ada hubungannya dengan anggap korelasinya tadi itu rendah juga. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi kalau kita hapus tidak akan berpengaruh apa-apa. Untuk passenger ID yang sifatnya unik, per instan atribut tersebut dihapus atau tidak. Menurut saya kalau passenger ID itu tidak boleh dihapus karena itu masing-masing orang tidak memiliki kesamaan dalam passenger ID. Jadi itu merupakan data yang penting. Jika banyak data yang tidak diketahui, kita dapat mengetahui dengan passenger ID di mana setiap orang akan memiliki passenger ID yang sangat berbeda dan tidak ada yang sama. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.